homeopati. Kardio homeopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bersama saya Sigit Prasetyo di Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Untuk pagi ini kita akan membahas tentang penyakit jantung yaitu kardiomiopati. Di sebelah saya ada dua narasumber yang sangat profesional juga, yaitu yang pertama Dr. Cik Gadis, spesialis jantung baru. Kemudian Bapak Hendrik Pagi. selaku perawat ahli dalam kardio. Untuk kedepannya kita akan membahas kardiomiopati gitu dokter ya. Siap. Ini apa namanya? Kita akan menyapa sahabat PKRS juga, sahabat pemirsa yang ada di rumah, bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Kejadian kardiomiopati ini dilaporkan sebanyak 5-8 kasus per 100.000 populasi. Lebih seringnya dilakukan dan terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Mayoritas kasus ini terjadi pada pasien berusia 20 hingga 60 tahun. Diperkirakan sekitar 50 kasus kardiomiopati adalah penyakit idiopatik sehingga 2-30% terjadi dan dipengaruhi oleh faktor lainnya. Untuk PKRS Podcast ini disiarkan secara langsung melalui medsos Instagram. Apabila sobat PKRS atau pemirsa yang ada di rumah ingin bertanya secara langsung, bisa dilakukan di live chat. Langsung ke narasumbernya gitu. Untuk yang pertama gitu dokter ya. Ya, siap. Menurut dokter kardiomiopati itu sendiri bisa dijelaskan? Ya, siap. Baik, terima kasih sahabat PKRS RSUD Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Jadi topik kali ini kita membahas tentang kardiomiopati ya. Kardiomiopati ini mungkin tidak terlalu dengar ya, karena memang kardiomiopati ini jarang-jarang tahu ya kan, penyakit jantung koroner sama jantung jantung bengkak ya. Tapi ada satu lagi penyakit yang dinamakan dengan penyakit kardiomiopati ya. Harapannya dengan kita sering berbicara ini sudah mulai mengenali tentang yang namanya kardiomiopati. Kardiomiopati sendiri sebenarnya ada 3 suku kata. Jadi ada suku katanya yaitu adalah kardio yang artinya itu jantung, mio itu maksudnya adalah miokard atau otot ya. Kemudian yang disebut dengan pati itu adalah kelainan. Jadi kalau dinamakan secara keseluruhan, kardiomiopati itu adalah kelainan dari otot jantung. Jadi salah satu bentuk penyakit jantung yang membuat adanya kelainan dari otot dari jantung itu sendiri. Macam-macam kelainannya, bisa lebih lemah, kaku maupun yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Iya, untuk mungkin faktor risiko utamanya dokter yang meningkatkan seseorang terkena kardiomiopati itu sendiri. Iya betul. Jadi memang kardiomiopati itu pasti ada sebabnya. Cuma dari sebab-sebab itu ada yang kita tidak tahu. Makanya seperti yang dikatakan dengan Mas Sigit tadi, bahwa sebagian besar memang idiopatik ya. Idiopatik itu maksudnya masih belum tahu kita. Bukan berarti tidak ada penyebabnya, bukan, ada penyebabnya, tapi kita masih belum tahu karena memang saking luasnya penyebab dan luasnya ilmu ya, sehingga kita masih belum mengetahui hingga saat ini. Penyebab paling banyak itu adalah dari penyakit yang namanya jantung koroner, dan tentu saja jantung koroner ini banyak faktor risikonya ya. Kemudian salah satu faktor risiko yang bisa kita tahu, yang kita kelihatan itu adalah dari kadar lemak. Jadi faktor risiko itu ada 2, ada yang dia bisa dirubah, ada yang bisa tidak dirubah. Kalau yang bisa dirubah, salah satu contohnya misalkan kegemukan, misalkan kadar lemak yang terlalu tinggi,
misalkan dia seorang perokok, misalkan dia dia lagi kondisi hamil atau sedang punya anak tapi dia beresiko kayak kelahiran kembar, kemudian usianya muda sekali, kemudian ada riwayat sebelumnya, itu adalah faktor-faktor risiko yang akan bisa menjadi kardiomiopati. Kemudian yang tidak bisa kita rubah, yang pertama ya jelas laki-laki ya, seperti dikatakan tadi, bahwa kardiomiopati paling banyak pada laki-laki. Kenapa kok begitu? Ada hubungannya dengan genetika yang sampai sekarang pun kita masih dalam proses proses penelitian ya. Yang kedua adalah faktor risiko. Faktor risiko akibat dari genetika. Kita katakan ini sebagai bakat. Jadi kalau misalkan orang ayahnya pinter, ibunya pinter, anaknya insya Allah ada bakat pinter. Sama kayak misalkan penyakit jantung kardiomiopati, kalau bapaknya ada kardiomiopati, ibunya misalkan tidak, maka ada bakat kardiomiopati. Jadi dua faktor itu yang tidak bisa kita rubah, seperti itu. Untuk yang mempunyai riwayat hipertensi dokter, apakah bisa terkena juga? Bisa banget ya, itu yang masuk salah satu faktor risiko yang bisa dirubah ya, yang membuat kardiomiopati. Dan biasanya kardiomiopati yang terjadi itu adalah otot jantungnya lebih ke atau yang jenis penebalan otot jantung kardiomiopati, seperti itu. Biasanya yang dirasakan untuk pasien atau orang yang terkena kardiomiopati sendiri. Iya. Jadi memang yang namanya kardiomiopati kan kelainan otot ya. Jadi paling banyak ya kelainan ototnya adalah lemah. Maksudnya itu adalah otot jantung itu memiliki fungsi memompa. Dia memeras sehingga isi dari jantung itu keluar. Kalau ada kelainan dari otot jantung, pada waktu mengalami pemompaan dia mengalami kelemahan di situ, ya, sehingga tidak bisa keluar dengan baik untuk darah yang dari jantung itu, maka akan muncul gejala-gejala di sana akibat itu, seperti itu. Jadi paling banyak itu akibat dari kelemahan dari otot jantung. Yang muncul gejalanya adalah kalau aktivitas itu lemes, gampang capek, betul, kelelahan, gampang capek. Jadi kayak jalan 1 meter seolah-olah seperti jalan 1 kilo, Bang Sigit. Jadi ngos-ngosan sekali seperti itu. Ngongsong juga ya. Ngongsong. Bahkan kalau itu dalam tingkatan lebih lanjut lagi, maka diikuti dengan bengkak. Baik itu di kaki, di badan, atau bahkan sampai ke arah perut. Seperti itu barangkali Mas Sigit. Untuk pemeriksaan kardiomiopati bisa enggak dokter ditemukan dari EKG atau ekokardiografi? Bisa banget. Jadi pertama kali kita harus tahu kardiomiopati itu tentu saja dari gejala ya. Jadi yang tampak itu kan gejala dulu ya. Gampang capek, sesek, kakinya bengkak, ngongsrong, atau bahkan kalau tingkat lanjut dia nggak bisa tidur dengan menggunakan satu bantal, dia harus setengah duduk. Nah, kalau sudah ada gejala seperti itu maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Yang pertama yang paling gampang adalah ronsen. Kelihatan jantungnya bengkak, bengkak. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan rekam jantung, kan kelihatan beberapa rekam jantung itu salah satu yang bisa terbaca dari rekam jantung itu adalah perbesaran dari ruang-ruangnya, seperti itu. Atau penebalan otot pun bisa kita lihat dari rekam jantung. Itu pemeriksaan kedua yang bisa kita lihat. Yang lebih baik lagi, yang lebih menunjukkan lagi bahwa itu adalah kardiomiopati, itu adalah dari USG jantung, atau kita namakan sebagai ekokardiografi. Jadi dari sana kita bisa melihat ruangannya seberapa besar, ada kelainan ruangan atau tidak. Bahkan kalau ada bekas serangan jantung, skarnya itu juga bisa kadang-kadang kelihatan di situ, warnanya lebih terang dibandingkan yang lain. Dan kalau misalkan itu ada kelemahan dari bagian jantung, sangat tampak sekali di ekokardiografi. Jadi bisa sekali dimasukkan. Untuk tensi dokter ya, yang dikeluhkan untuk kebanyakan pasien kardiomiopati ini cenderung tinggi apa rendah? Ya sebenarnya tergantung dari jenis kardiomiopatinya. Satu jenis kardiomiopati yang bentuknya adalah penebalan otot ya, atau kita bilangnya itu adalah hipertrofik ya, maka tensinya cenderungnya tinggi ya. Bisa berapa? Bisa sampai 200 ya. Bahkan rata-ratanya itu yang pokoknya yang dikatakan dengan darah tinggi itu adalah di atas 140 ya, bahkan bisa 200. Ada yang 250 loh kemarin masuk di ICU, bayangkan coba. Dan jantungnya miopati beneran itu. Seperti itu Bang Sigit barangkali. Kemudian apa saja gejala awal yang seringkali diabaikan pada pasien yang terkena kardiomiopati? Iya betul sekali. Jadi
untuk sahabat PKRS ya. Jadi memang untuk kardiomiopati ini tidak semua orang tidak begitu terdengar ya. Salah satu gejala yang kelihatan itu adalah dia tuh gampang capek. Kadang-kadang itu tersamarkan dengan saya gampang capek karena saya ini kurang bugar, karena usia saya tua, ada yang seperti itu, ada yang kurang olahraga seperti itu. Tapi gampang capek itu adalah gejala awal sebenarnya untuk dari kardiomiopati. Jadi seperti pada awalnya dia bisa berjalan selama 1 kilo gitu, atau paling gampang nanjak. Kalau orang-orang di dekat pegunungan itu dia itu berjalan nanjak itu masih bisa. Nah, tapi ini kok sedikit saja luar biasa capeknya, ngus-ngus capeknya. Nah, seolah-olah dia tuh kayak berjalan 1 meter tapi kayak berjalan 1 kilo, capek sekali. Itu adalah gejala awal yang biasanya muncul yang sering terabaikan ya. Kemudian selanjutnya kalau misalkan sudah sampai misalkan agak lanjut ya, bentuknya kakinya bengkak, atau kemudian dia ada sesek, dia aja sudah ngos-ngosan, capek, baru kemudian dia periksa. Jadi itu yang sering terlewat. Baru nunggu sesek dulu, bengkak, baru periksa. Betul, seperti itu lah. Untuk tanya saja kepada Bapak Hendrik ya. Bagaimana cara terbaik mengedukasi pasien yang terkena kardiomiopati di rumah? Entah dari pemantauan berat badan, atau asupan cairan, atau kepatuhan obat. Baik. Bisa dijelaskan Bapak Hendrik? Terima kasih untuk kesempatan. Saya di sini sebagai perawat ya. Ya, saya mengikuti dari kapten saya yang hari ini kaptennya Dr. Hadi. Penjelasannya seperti tadi sudah sangat jelas sekali, gambaran kardiomiopati seperti apa, hal apa. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan hal apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir daripada beban jantung itu sendiri. Misalnya pembatasan untuk minumnya, cairan itu bisa dari minum, bisa dari makan. Kalau makan yang berkuah, mungkin minumnya kita kurangi. Kalau makannya nggak berkuah, ya minumnya seperti biasa. Paling enggak lah, kalau memang sedang sesak mungkin sekitar 600 cc-an itu kalau sedang sesak. 600 cc per 24 jam. Satu hari itu 600 cc. Ya, kalau sedang sesak ya. Kemudian nanti yang lebih pastinya disesuaikan aja dengan pipis yang keluar. Lebih kurangnya seperti itu. Kalau lebih pasnya lagi konsultasi sama kapten saya. Oke. Untuk obat kan biasanya kan ada pasien kontrol. Itu obatnya harus diminum rutin apa cuma waktu ada gejala aja? Iya. Bapak ini. Ini jadi hal yang sering terjadi di rumah sakit, terutama di ruang ICU yang saya temati. Ini banyak kasus di saat pasien ini awal sakit, kontrol rutin dengan masih ada keluhan sesak. Setelah jalan beberapa bulan, Dok, merasakan sudah nyaman, berhenti kontrol dengan kehendaknya sendiri. Nah, ini nanti 1 bulan 2 bulan masuk rumah sakit. Ternyata dia berhenti kontrol karena dia merasakan nyaman. Lah dia lupa. Padahal itu kondisi nyaman karena dibantu obat-obatan sama Pak Dokter untuk bisa menyeimbangkan. Begitu obat-obatannya di-cut dengan sendirinya tanpa pertimbangan medis tentunya, ya otomatis turun lagi. Ya. Jadi mungkin ini pesan untuk semua penonton yang punya entah tetangga, entah saudara, entah siapa saja yang ada kasus-kasus untuk mengarah ke kardiomiopati, jangan lupa kontrol rutin. Sampai kapan? Sampai dokternya bilang stop. Gitu. Jadi jangan pernah menghentikan obat-obatan tanpa sepengetahuan dokter. Saya kira itu Mas. Berarti harus tetap kontrol, obat diminum. Kalau misalnya tidak kontrol nanti masuk ICU lagi, Pak. Resikonya seperti itu. Resikonya itu. Iya. Yang untuk dokter Ci ini, Siap. bagaimana strategi pengobatan kardiomiopati itu sendiri, dokter? Untuk penggunaan obat-obatan, kapan intervensi yang lebih invasif seperti pemasangan alat bantu jantung atau ICD atau transplantasi jantung bila diperlukan? Ya baik. Memang untuk kardiomiopati yang saya jelaskan tadi itu kan tergantung jenisnya ya. Iya.
Jadi ada yang jenisnya hipertropik. Hipertropik itu maksudnya besar, jadi otot jantungnya menebal, yang tidak normal. Ini yang biasanya terjadi pada yang mengalami darah tinggi ya. Ada yang tipenya yang dilated. Dilated itu yang dia mengalami pelebaran. Itu biasanya paling banyak pada penyakit gagal jantung. Paling banyak nih, yang paling banyak penyebabnya adalah gara-gara pos serangan jantung. Ada yang tipenya itu tipe yang karena kaku, ada jantung itu tidak bisa melebar dengan baik ya, kita bilangnya itu restriktif, jadi itu sulit untuk mengembang. Ada yang tipenya pos kelahiran, ada yang pos kelahiran, jadi pos kelahiran kayak kemarin kasus kita itu dia pas usianya muda masih 21 tahun, dia punya 2 anak kembar, kemudian dia operasi cesar karena indikasinya tekanannya hebat, tinggi sekali sampai hampir kejang, kardiomyopati dia termasuk lemah. Kemudian ada yang penyebabnya juga adanya scar, jadi memang dari kelainan bawah lahir, kayak orang luka itu kan ada kayak apa namanya keloid gitu, scar itu yang muncul banyak di pembuluh darah jantung itu juga ada di sana. Nah masing-masing itu memiliki terapi tersendiri, tapi yang pasti terapi utamanya adalah obat anti supaya jantungnya tidak membesar, anti remodeling. Ya ini bentuknya kayak obat darah tinggi ya, yang sering salah persepsi dengan darah tinggi, padahal itu untuk anti remodeling. Kemudian strategi kedua adalah memperkuat jantung, meningkatkan pompanya kalau pompanya lemah. Kemudian strategi yang ketiga itu adalah membuat pelebaran pembuluh darah jantung, sehingga kalau pembuluh darahnya lebar, jantungnya pompanya dia perkuat, kemudian dia tidak dibuat tebal, maka lebih enteng kerjanya. Strateginya seperti itu. Makanya obat jantung agak banyak, karena banyak hal yang akan kita tembak di situ supaya pompanya bagus ya. Nah kemudian bagaimana kalau misalkan nanti ada komplikasi yang lebih parah ya? Salah satu komplikasi yang bisa kita lihat di sana itu adalah adanya aritmia. Aritmia itu maksudnya ada denyut tambahan. Jadi misalkan kalau denyut normal dep seperti itu, bisa berubah dep seperti itu. Jadi ada tambahan di situ untuk denyut jantungnya. Dimana kalau sudah ada seperti itu, maka diupayakan dikontrol dengan obat. Kalau dengan harus dilakukan obat. Nanti akan dievaluasi. Kalau dengan obat secara maksimal tidak bisa, maka terpaksa kita harus memasukkan alat khusus yang gunanya itu adalah untuk menghentikan keganasan dari irama-irama tambahan tadi. Kalau misalkan dia iramanya tidak terlalu ganas, dia tambahnya sedikit, seperti tapi kalau itu ganas sekali, sehingga jantungnya itu mamanya lebih di luar bergetar. Nah, itu membuat tensi turun dan sebagainya. Kalau sudah seperti ini, harus kita pasang alat pacu jantung yang bisa melakukan shock atau kejut listrik secara mandiri, namanya ICD yang nantinya akan ditanam di bawah dada. Atau kalau memang tidak bisa sama sekali tidak bisa dibetulkan lagi, tidak bisa diberi dengan menggunakan alat pun tidak bisa, ganti jantungnya. Namanya transplantasi jantung, yang dimana itu belum ada di Indonesia. Seperti itu. Solusi terakhir dokter ya? Iya betul, solusi. Ini lagi dikembangkan. Kalau di luar negeri itu bisa ya. Meskipun sulit banget mencari yang cocok. Tapi itu terjadi, tapi kalau di sini belum bisa. Begitu barangkali Mas Sigit. Ini ada pertanyaan dokter dari Ibu Maria Karunia Ningtyas. Ya. Izin bertanya dokter, bagaimana cara membedakan kardiomyopati dan gagal jantung? Apakah kardiomyopati bisa menyebabkan gagal jantung? Bagaimana cara menghindari? Ya baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya Pak Sigit. Jadi memang gagal jantung, namanya gagal jantung ya. Gagal jantung itu adalah jantungnya itu gagal untuk melaksanakan fungsinya. Jadi maksudnya seperti itu. Sedangkan kardiomyopati itu adalah kelainan dari otot jantung ya. Jadi kalau kita bandingkan keduanya, sebenarnya kardiomyopati kalau ini berlangsung secara terus-menerus, kemudian dia tidak bisa berkompensasi lagi, maka dia akan menjadi gagal dari jantungnya. Jadi umpamanya itu jantung, dia kemudian ada kelainan otot, mulai mengalami perubahan dari strukturnya, kemudian lama-lama fungsinya juga berubah. Kalau fungsinya sudah berubah dan tidak sanggup dia mempertahankan fungsinya, maka itu disebut dari gagal jantung.
Jadi gagal jantung itu adalah salah satu komplikasi yang atau tingkat lanjut dari adanya kardiomiopati. Bagaimana cara membedakannya? Beda. Pada tahap awal kardiomiopati, maka yang bisa kita lihat adalah hanya ada kelainan struktur dan fungsi, tapi dia belum mengalami gagal jantung. Tapi kalau dia sudah dekompensasi, tidak bisa dia untuk mengkompensasi kelainan struktur tadi, entah ototnya lemah, entah ototnya tebal atau banyak skar di situ sehingga fungsinya sampai berkurang, kemudian dia jatuh ke dalam gagal jantung, maka itu sama dengan gagal jantung gejalanya. Seperti itu barangkali Mas Sigit. Untuk Bapak Hendrik, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa penting program rehabilitasi jantung bagi pasien kardiomiopati? Oke, lebih kurangnya mau dikurasi dong ya, kalau ada yang kurang nanti ditambahin. Lebih kurangnya untuk pasien-pasien kardiomiopati itu sangat membutuhkan dari rehabilitasi. Kenapa? Apalagi orang yang baru mendapatkan diagnosa kardiomiopati, keluarga juga belum kenal apa itu kardiomiopati, pasien sendiri belum memahami juga apa itu kardiomiopati, dampaknya apa? Terlalu menyepelekan. Sedangkan di satu sisi, seperti yang disampaikan Dr. Cika Hadi tadi, dokter sudah mengusahakan agar kekuatan dari otot jantung itu kembali bagus. Ya. Nah, di saat orang itu tidak memahami, pasien atau keluarga tidak memahami, dia akan memberikan beban tambahan. Bisa jadi, aku kurang olahraga berarti kemarin kena sakit jantung. Akhirnya olahraganya yang melebihi dari takaran untuk pasien untuk kardiomiopati. Jadi untuk pasien kardiomiopati jangan lupa kalau mau olahraga, konsultasi dulu sama dokter spesialis jantung. Apa yang boleh saya lakukan? Nanti akan dipertimbangkan, dievaluasi itu semua. Itu. Contoh lagi, sudah dapat obat, sudah dapat perawatan lebih lanjut, merasakan sudah enak, hobi makan rawon, lanjut makan rawonnya, lemak berlebih, berat badannya nambah, kembali lagi beban jantungnya akan tambah berat. Padahal dokter sudah berusaha untuk menguatkan daripada jantung itu sendiri untuk mengatasi bebannya untuk memompa, biar tidak terjadi kegagalan. Sedangkan yang sakit dan keluarga karena tidak memahami, menambahi beban. Kapan selesainya? Seperti itu. Lebih kurangnya seperti itu Mas Sigit. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendri. Kemudian ada yang bertanya lagi dokter dari pemirsa ini, Mbak Ajeng kayaknya ini. Dok, pasien kardiomiopati boleh olahraga seperti renang apa boleh dok? Baik, sukanya renang ya. Baik sahabat PKRS, jadi memang untuk kardiomiopati itu salah satu bentuk rehabilitasinya itu adalah olahraga. Itu hal yang lagi in sekarang ya. Jadi di salah satu bagian kardio atau dokter jantung itu ada satu sub spesialis lagi, namanya adalah kardio rehabilitasi. Ini lagi digodong ya, mudah-mudahan nanti di Probolinggo ada ya untuk seperti itu ya, sehingga untuk pasien-pasien yang kardiomiopati yang sudah kelainan fungsi pompa, kemudian dia bisa melakukan olahraga terukur, kemudian terawasi, dan dia bisa dilakukan secara kontinu ya. Olahraga yang dianjurkan memang olahraga yang aerobik ya. Ada 3 yang paling banyak olahraga aerobik yang dianjurkan. Yang pertama adalah jalan santai. Jalan santai Bang Sigit. Iya. Jadi jalan santai itu maksudnya adalah jalan di mana dia tuh tidak bersifat kompetitif. Kalau misalkan saya sama jenengan rebutan mau satu-satu sudah salah begitu Bang Sigit. Jadi harus olahraga aerobik tapi dia non kompetitif. Paling mudah adalah jalan santai. Paling mudah. Kemudian kalau jalan santai tidak kuat, nah itu bisa dilanjutkan dengan jalan di air. Yang penting itu pokoknya jalan santai ya. Kemudian yang kedua itu adalah renang. Renang boleh banget. Boleh ya. Boleh. Malah itu justru dianjurkan. Malah dengan olahraga renang itu sifatnya masih aerobik. Yang penting jangan kompetitif. Ya. Kalau sudah capek ya sudah berhenti. Kemudian yang ketiga, kalau sudah tenaganya sudah bagus, jalan santai sudah kuat, kemudian renang oke, maka dilanjutkan dengan bersepeda.
Sepeda yang baik, bukan sepeda tinggi-tinggian yang Iya. naik gunung, tapi yang baik itu adalah yang aerobik, Ya. yang aerobik yang baik. Nah, kemudian olahraga aerobik ini dilanjutkan. Yang disebut olahraga itu jika minimal dalam olahraga memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah olahraganya dilakukan minimal 30 menit. 30 menit ya. Kemudian yang kedua adalah 1 minggu 3 sampai 5 kali. 1 minggu kan 7 hari ya? Iya. Jadi maksimal 5 kali, jangan banyak-banyak. Kalau terlalu berlebihan juga tidak membuat ya. jantung tidak bagus Bagus juga. untuk istirahat. Tapi harus minimal 3 kali. Kalau tidak 3 kali dalam 1 minggu, artinya itu masih belum untuk membantu jantungnya dalam beradaptasi untuk berkontraksi semakin kuat. Jadi sekali lagi, olahraga yang dianjurkan untuk sahabat PKRS memang olahraga yang aerobik, jalan santai, kemudian berenang, bersepeda, di mana ketiganya nanti tidak terlalu ngoyo, tidak bersifat kompetitif ya. Yoga juga boleh lah, yang penting itu aerobik. Kemudian minimal 30 menit, kemudian dilanjutkan 1 minggu dengan 3 kali. Barangkali begitu. Untuk barangkali. batasan seperti jalan kaki dok, kan ada yang sampai 5 kilo, Ya, ada yang sampai 8 kilo, 10. Untuk kardiomiopati minimal berapa dok? tidak ada batasan. Tidak. Yang penting olahraga aja sekuatnya. Tidak lebih dari 30 menit. Iya, kalau minimal 30 menit. Minimal, Kalau ya. bisa lebih alhamdulillah. Oh iya, Gitu. siap. Tapi minimal ada 30 menit. 30 menit itu pun kadang-kadang kalau pada tahap awal kardiomiopati tidak kuat. Tidak kuat ya. Dibagi 10 menit istirahat, 10 menit istirahat, 10 menit. Kalau 30 menit benar-benar tidak bisa ya sekuatnya dulu. Nanti bertahap ya. dalam 1 minggu. Seperti itu barangkali. Segaris bawahi sekuatnya tentu ya. Sekuatnya, jangan ngoyo. Kalau ngoyo udah jadi aerobik lagi, jadi aerobik. Mau setengah itu dokter. Iya, malah tidak baik. Begitu barangkali. Untuk Pak Henry, kardiomiopati adalah penyakit kronis. Bagaimana peran perawat dalam memberikan dukungan emosional dan juga psikologis untuk membantu pasien menghadapi kondisi jangka panjang? Peran perawat untuk Memberikan dukungan emosional memberikan dan dukungan. psikologisnya. Oke. Untuk peran perawat, saya kira di sini perannya amat sangat penting sekali karena di sini dari pasien dan keluarga baru perdana mendapatkan judul kardiomiopati, apa itu, harus bagaimana. Yang paling penting ini karena sifatnya kronis ya butuh bener-bener pemantapan untuk mental. Mental ya. Mental ini nomor 1. Kenapa? Di saat semuanya sudah diperhitungkan, mentalnya tidak kita pertimbangkan, tidak kita kuatkan, jatuhnya cuma merana. Jadi bisa down dampak dari stres yang berkelebihan. Stres ini sendiri akan lebih kurang juga memicu dari membebani dari jantung itu sendiri ya dok ya. Betul sekali. Seperti itu. Jadi kalau boleh dulu pinjam istilahnya Prof. M. Taat ya, bio, psiko, neuro, imunologi, yang terakhir untuk spiritual. Jadi semuanya kembali sama Allah, kembali sama kepercayaan masing-masing, kembali sama Tuhannya. Di mana dia diberikan sakit, dia ikhlas dengan sakitnya. Di mana dia diberikan sakit, dia juga berusaha untuk ikhtiar, bahasanya kalau orang muslim. Jadi ikhtiar bagaimana cara untuk mengatasi dari sakitnya. Di situ insya Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi menerima dengan kondisi yang ada. Untuk yang lain-lainnya, keseimbangan dari pompanya, nutrisinya, apa-apa bisa dikoordinasikan, bisa dikonsultasikan dengan ahli gizi, dengan dokter jantung, dokter rehab untuk rehab jantungnya, semuanya bisa dikondisikan. Jangan lupa ditambah psikologis yang untuk keagamaannya, tingkat keikhlasan ditingkatkan, insya Allah semangat jauh lebih tinggi juga, kesembuhan insya Allah ada di depan mata. Dan juga jangan lupa tetap kontrol Pak ya. Kontrol Oh, wajib, wajib. yang Ya. dikondisikan ini semua harus. Meskipun sudah ikhtiar ya, Iya, tetap betul. Ikhtiarnya salah satu kontrol. kontrol itu ya. Salah satu ikhtiar manusia kontrol. Siap. Saya tambahkan lagi Pak Sigit. Iya. Iya, memang betul psikologi itu memang penting banget, Penting ya. banget. penting sekali ya. Bahkan kalau sahabat PKRS tahu ya, ini ada salah satu bentuk kardiomiopati yang penyebabnya psikis loh, ngeri ya. Iya, sis. Iya betul, penyebabnya itu gara-gara psikis.
namanya adalah Takatsubo. Ya, orang yang ada di kayak ada orang di Jepang ya, Takatsubo itu tempatnya apa namanya cumi ya, yang cumi yang ada di Jepang ya. Menemunya memang seperti itu. Jadi dia itu kena pada usia yang muda, sahabat BKRS. Kemudian wanita, ya, yang dimana dia emosinya tuh sangat luar biasa, secara psikis tuh depresinya luar biasa. Ya, dengan adanya depresi yang berlebihan itu, secara hormonal dia terganggu sehingga menyebabkan sampai ke tingkat otot jantung dia mengalami kelainan. Jadi nama penyakitnya adalah Takotsubo kardiomyopati atau nama lainnya adalah broken heart syndrome. Broken heart, namanya broken heart syndrome. Itu ada di satu wanita, satu pasien di antara 2.000 orang mungkin. Dan selama saya pendidikan 5 tahun di mana itu saya cuma dapat 2 kali. Dan itu memang terkena, dan itu memang ada di Jawa Timur ini ada. Cuma memang terlalu jarang ya, tapi itu ada. Jadi makanya saya katakan tadi untuk memang secara psikologis, secara apa namanya psikis itu sangat penting sekali, karena ada penyakit yang seperti itu. Begitu barangkali sobat PKRS. Ini ada pertanyaan dari sobat PKRS dokter ya. Dokter, pasien kardiomyopati setelah dinyatakan sembuh, apakah bisa kambuh kembali? Baik, terima kasih sahabat. Sebenarnya kalau sahabat PKRS tahu ya, pasti kita tahu ya, untuk kardiomyopati itu sebenarnya ada 2 ujungnya. Ada yang bisa sembuh, ada yang tidak bisa. Salah satu yang tidak bisa sembuh adalah bentuknya adalah yang akibat dari serangan jantung, sumbatan pembuluh darah jantung total, atau kita katakan sebagai ischemic kardiomyopati. Jadi itu dia itu sudah sumbatan total, kemudian dia tersumbat, umpamanya itu sawah yang teraliri oleh sungai, ada sungai yang ngaliri ke sawah-sawah itu, yang sawahnya awalnya warnanya hijau, kemudian sungainya tersumbat total. Kalau dia si sawah warnanya masih kuning, artinya itu dia masih belum mati tanamannya, dikasih air lagi, dikasih pengencer darah, dia akan berubah lagi jadi hijau lagi, balik seperti normal. Tapi kalau dia sudah tersumbat total, si sawah ini hijau kemudian kuning jadi kering, kalau sudah kering sudah mati dari tanamannya, dia tidak akan bisa kembali lagi. Sama kayak orang stroke, kalau dia terkena stroke sumbatan di bagian kepala misalkan, yang sebelah kiri sempleh, lemes, dia bisa kuat lagi tapi tidak bisa sama seperti normal, minimal mendekati. Nah, itu yang salah satu contoh yang tidak bisa sembuh. Ada yang bisa sembuh, yang salah satu contohnya itu misalkan kayak kemarin kita dapat, itu adalah kardiomyopati akibat dari kehamilan, namanya peripartum kardiomyopati. Peripartum berarti selama kehamilan dan kelahiran, 1 bulan setelah kelahiran, kardiomyopati. Ototnya melemah gara-gara hormon ASI, gara-gara penyebab yang lainnya, sehingga jantungnya melemah. Kalau ini diobati secara baik, yang evaluasinya adalah tiap 6 bulan, yang kekuatan ototnya itu adalah lemah di bawah 45%, maka bisa jadi nanti dia akan naik jadi 60%, 70% di atas normal, balik ya. Dan ini yang kita harapkan untuk pasien-pasien yang ada. Jadi kalau ditanya apakah yang sudah kembali tadi seperti kehamilan tadi bisa balik lagi dia mengalami kardiomyopati, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Utamanya pada penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh penyebab yang belum bisa kita hindari, kehamilan maupun yang lainnya. Kalau yang penyebabnya genetika itu masuknya tidak bisa, apalagi muncul kayak keloid skar yang kecil-kecil tidak bisa itu, kecuali diganti jantungnya. Seperti itu barangkali, iya, begitu barangkali Mas Sigit. Ini ada pertanyaan dari sobat PKRS ya. Apa dampak klinis yang dapat terjadi apabila hipertrofi kardiomyopati pada pasien neurofibromatosis tipe 1? Banyak banget itu ya. Jadi memang kalau langsung aja jawab ya. Jadi keren kali pertanyaannya. Neurofibromatosis tipe 1 lagi. Wah, kalian sudah tahu tipe 1, tipe 2 dan tipe-tipenya berarti ya. Ya, itu adalah salah satu bentuk dari kelainan dari kardiomyopati ya. Seperti saya bilang tadi, ada yang kardiomyopati ototnya tebal, ada yang ototnya kecil tapi dia lebar, dilated, ada yang dia normal-normal saja cuma fungsinya dia untuk kembali kayak karet itu getas, jadi kaku, dia tidak bisa kembali lagi. Ada yang penyebabnya gara-gara kehamilan, ada yang penyebabnya juga gara-gara broken heart tadi dan sebagainya.
Salah satu tipe yang tadi ditanyakan adalah dia tipe yang bentuknya adalah tebal penebalan. Yang tentu saja dengan penebalan-penebalan itu, dengan sungai yang ukurannya sama, tapi ototnya banyak, tanamannya banyak, pasti ada bagian-bagian dari otot-otot tadi yang tidak bisa mendapatkan makanan dengan baik. Nah, kalau dia sudah tidak bermakanan baik, dia akan mengalami kematian. Kadang-kadang dia akan muncul fibromatosis tadi, kemudian dia kayak semacam scar itu, yang dia akan mempengaruhi dari fungsi dari jantung. Fungsi pompa terpengaruh, fungsi kelistrikan juga terpengaruh. Ya kan seperti itu. Kemudian bagaimana berarti caranya ya? Bagaimana cara untuk membuat tidak seperti itu lagi? Maka caranya adalah kalau memang hipertrofinya penyebabnya darah tinggi, ya maka ya sudah, darah tinggi harus dikontrol dengan baik. Jangan sampai lebih dari 140, sehingga tidak akan muncul hipertrofi lagi. Dan syukur-syukur hipertrofinya itu bisa sedikit mengempes. Harapannya seperti itu, sama kayak jenengan makan barbel ya. Bicepmu kan besar. Kalau seminggu tidak main barbel, bicepmu ya kecil. Cuma khusus otot jantung dia butuh beberapa tahun buat hipertrofinya itu berkurang. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau sudah ada fibromatosusnya? Ya sudah, sulit kita untuk mengambil itu gitu loh. Salah satu yang bisa kita lakukan sama fibromatosusnya itu, kalau dia sudah mempengaruhi dari jantung, kemudian penebalannya mempengaruhi pembukaan dari tabung, ya diambil ya. Seperti itu, yang tentu saja itu dengan melalui operasi, tapi hampir jarang ya. Tapi ini kan ada dok? Ada, cuma di Indonesia masih belum bisa. Mungkin yang pertanyaan terakhir dok ya. Apa pesan yang ingin disampaikan dokter dan perawat kepada audien, terutama mereka yang baru didiagnosis atau merawat seorang dengan kardiomiopati? Dari dokter Cik. Ya baik, untuk sahabat PKRS, jangan takut sama penyakit jantung. Penyakit jantung itu namanya orang sakit ya, itu adalah salah satu anugerah yang harus disyukuri. Ya harus disyukuri, bagaimanapun juga itu adalah yang cobaannya yang di sini ya, yang ada. Maka jangan takut, lakukan pengobatan dengan baik ya, kemudian minum obatnya dengan baik ya, kemudian jika ada keluhan jangan ragu-ragu untuk kontrol, jangan menyerah. Insya Allah kardiomiopati bisa untuk diobati, meskipun nanti penyembuhannya mendekati normal. Seperti itu barangkali. Untuk Bapak Indri, peran kepada audien, terutama mereka yang didiagnosis untuk penyakit kardiomiopati itu sendiri. Pesan untuk audien ya, untuk semua sahabat PKRS, apapun jenis keluhan yang kira-kira kok main di sekitar dada, apalagi dada kiri, nggak usah bingung dengan apa ini diagnosa apa, jadinya apa, jenengan curiga, apalagi ditambahi dengan keringat dingin, mau kardiomiopati mau apapun juga. Rumah sakit umum Dr. Muhammad Saleh punya 3 dokter jantung Anda. Ada dokter Trina, ada dokter Rahmania, ada dokter Cika Adi. Biarkan beliau yang mendiagnosa sakitnya apa, agar lebih terarah, lebih terukur untuk terapi yang bisa diberikan nantinya, agar memberikan efek kesembuhan yang lebih bagus lagi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih kurangnya ada pesan kayak gini kalau orang Jawa itu, urip mung sak derma nglampahi, Gusti kang paring idilan pesti. Apapun sakitnya, mau kardiomiopati, mau apapun itu, kita harus tetap berusaha. Allah yang menentukan segalanya. Kembalikan semua sama Allah. Lebih kurangnya seperti itu. Dan oh ya, saya titip satu lagi untuk semua kasus jantung, mungkin ini dokter, untuk keluarga ataupun si pasien sendiri perlu menyiapkan yang pertama, data medis yang ada sebagai backup. Sewaktu-waktu lari ke rumah sakit, sewaktu-waktu ada kegawatan yang muncul, tinggal ambil, tinggal bawa
Jadi harus ada untuk tas tersendiri yang pertama. Yang kedua, mungkin menyiapkan strategi apa yang harus dipersiapkan nantinya kalau ada kegawatan. Harus menghubungi ambulan 112. Semua keluarga yang terlibat di antara yang sakit itu sudah tahu kalau ada kegawatan, keringat dingin, kejang atau bagaimana, tindakan cepat sudah tahu langkah-langkah yang mau diambil, apa yang mau dibawa. Harus ada juga step-stepnya. 112 nggak bisa dihubungi atau kelamaan. Tetangga yang mana yang nanti nganter. Ini harus diangkat. Jangan sampai si pasien jalan sendiri. Jangan sampai melakukan aktivitas sendiri walaupun itu menuju ke kendaraan. Jadi harus pasif, benar-benar diangkat walaupun kondisinya sadar. Saya kira itu agar apa? Agar jantung itu sendiri tidak mendapatkan beban tambahan untuk mau proses transfer ke rumah sakit. Jadi biar bisa fokus sama jantungnya yang lagi sakit untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Saya kira seperti itu, dokter ya. Iya, Karena sifat dari otot jantung itu sendiri sifatnya irreversible, jadi nggak bisa diperbaiki. Jadi saya kira itu tetap semangat untuk semua penderita jantung apapun kasusnya, kontrol rutin ikhtiarnya kita, ya diet lain-lain dipatuhi, olahraga apa yang boleh dilakukan, lakukan. Tetap tersenyum, kalau bisa bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada. Jadi seperti kayak jantung ini ada PCC, Probolinggo Cardiovascular Community. Nah, bisa gabung di situ. Di situ bisa saling curhat, keluhan-keluhannya apa. Jadi kita punya teman banyak. Saya kira seperti itu. Semangat selalu. Terima kasih. Semangat selalu Pak ya. Sudah tidak terasa Pak ya, ini sekitar 1 jam kita sudah berdiskusi tentang penyakit jantung oleh dua narasumber kita ini, Dr. Ci. Terima kasih Dokter. Bapak Hendrik ya, untuk sudah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada sobat PKRS dan juga pemirsa yang ada di rumah. Demikian Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Saya Sigit Prasetyo dan tim PKRS mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.